dalam hidup itu banyak hal-hal yang kadang bertentangan. Sekarang di era sosial media sekarang ini, anak-anak muda sekarang sedang gandrung dengan istilah YOLO dan YONO. Nah, bagaimana Anda mempraktekkan atau mengaitkan YOLO dan YONO? Apakah Anda harus pilih YOLO? Atau Anda pilih YONO? Ya, atau pilih keduanya? Nah, supaya Anda tidak salah jalan, saya memberikan alternatif atau pemikiran yang boleh jadi menyegarkan Anda, membantu Anda memilih yang mana supaya hidup Anda makin kemudian bertumbuh, hidup Anda makin sukses mulia. Ingin tahu? Ikuti video ini hingga tuntas. Di era sekarang, banyak sekali Gen Z yang sudah mulai menjadi leader. Setidaknya di klien-klien yang itu menjadi langganan kami. Nah, pertanyaan Gen Z sebagai seorang leader menarik-menarik ya. Jadi kadang-kadang di luar dugaan. Salah satunya ada yang bertanya kepada saya, Pak, gimana Pak? Saya memilih YOLO atau YONO Pak? Anda mungkin baru mendengar apa itu YOLO dan apa itu YONO. YOLO itu adalah gaya hidup anak sekarang yang itu merupakan singkatan dari You Only Live Once, ya. Sementara YONO itu adalah You Only Need One, ya. Kayaknya ada perbedaan-perbedaan tipis ya, tapi itu konsep yang sangat berbeda, ya. You Only Live Once, kamu hanya hidup sekali di dunia ini, ya. Sementara You Only Need One, kamu cuma butuh satu kok dalam hidup ini, kamu cuma butuh satu hal kok untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika ditanya seperti itu, maka saya mengatakan saya perlu merenung sejenak ya, supaya jawabannya nggak buru-buru. Maka kemudian saya cari berbagai literatur, saya tonton beberapa video untuk memahami apa itu YOLO dan apa itu YONO. Dan ternyata setelah saya dalami, YOLO itu adalah You Only Live Once, maka lakukanlah sepuas-puasnya, lakukan hal yang menantang, lakukan hal yang memang ingin kamu nikmati, lakukan itu sesuatu yang membuat kamu happy, karena hidup cuma sekali. Pertanyaan saya, benarkah hidup cuma sekali? Kalau menurut pemahaman agama yang saya anut, hidup itu tidak hanya sekali. Hidup itu di dunia dan nanti kita akan mati dan setelah itu kita akan hidup lagi. Di kehidupan yang kedua ini kita akan mempertanggungjawabkan semua hal yang kita lakukan di muka bumi sejak kita akil balik sampai kita kemudian meninggal. Jadi dalam konteks You Only Live Once ini kayaknya kurang tepat ya. Tapi kita ambil sisi positifnya bahwa di dunia ini memang kita hidup hanya sekali ya. Maka kita perlu mengoptimalkan nanti apa yang ada di hadapan kita. Sementara YONO itu adalah You Only Need Once. Kita nggak usah pingin banyak hal, cukup satu saja gitu. Nah, maka kalau kemudian kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ya YOLO itu hidup di dunia sekali. Maka kita melakukan yang terbaik. Kalau dalam konteks ini saya sepakat ya. Tapi kalau secara keseluruhan bahwa hidup itu hanya sekali, itu kurang tepat. Karena menurut saya hidup di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di kehidupan setelah kita mati justru. Sementara YONO itu adalah fokus pada yang penting dan prioritas. Kalau itu saya sepakat ya. Maka sebagai seorang leader, bagaimana YOLO dan YONO ini kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang leader. Maka kemudian saya mencoba merangkum, oh YOLO itu bisa dipakai kok untuk mendorong pemimpin agar berani ngambil resiko, ya berani menangkap peluang dan tidak menunda kesempatan besar. Sementara YONO itu adalah fokus pada misi utama, fokus pada noble purpose, fokus pada greatness, ya. Menghindari gangguan-gangguan. Kalau ada yang mengganggu sesuatu yang mau dicapai di masa depan, tinggalkan, nggak sibuk dengan urusan itu. Dan kemudian terbiasa menjadi skala prioritas. Maka ketika kemudian saya bertemu lagi dengan sang pemimpin muda ini, saya mengatakan, rangkul aja tuh YOLO sama YONO. Nah, maksudnya dirangkul itu apa? Padukan aja dalam kepemimpinanmu. Kadang-kadang
kita menggunakan YOLO dan YONO dalam satu kesatuan. Maka istilah saya, rangkul aja tuh si YOLO sama si YONO. Nah, bagaimana merangkulnya? Ya, pertama rangkul 2B. Sesuatu yang berani dan berdampak. Ambil keputusan yang berani, karena hidup di dunia, ingat ya, hidup di dunia cuma sekali. Ambil keputusan yang berani, yang mungkin tidak dilakukan banyak orang, yang mungkin jarang dilakukan banyak orang, tapi pastikan ada yononya. Apa? Berdampak, ya. Berdampak besar bagi karir Anda, berdampak besar bagi kehidupan Anda. Itu artinya Anda merangkul YOLO dan YONO, ya. Di langkah yang pertama yaitu 2B, berani dan berdampak. Lakukan keputusan-keputusan yang berani dan pastikan keputusan yang diambil itu memberi dampak untuk kehidupan Anda. Itu yang pertama. Rangkul yang kedua adalah belajar yang baru dan satu hebat. Maksudnya apa? Karena kita sedang menggunakan YOLO, ya, you only live once, kamu cuma hidup sekali, maka pastikan kamu belajar yang baru-baru. Kalau ada yang baru, pelajari. Kalau ada yang baru, pelajari. Kalau ada yang baru, pelajari. Tapi ingat, ada YONO. You only need one. Maka apa? Fokus satu hebat. Artinya apa? Yang kamu pelajari, hal-hal yang kamu pelajari itu pastikan itu menguatkan supaya kamu hebat di dalam satu hal. Ya, bukan semuanya ingin hebat, tapi hebat di satu hal dan ilmu-ilmu yang kamu pelajari yang baru-baru itu dalam rangka menguatkan satu hal ini. Itu namanya merangkul YOLO dan YONO dalam aspek apa? Belajar yang baru dan fokus satu hebat. Pastikan kamu punya satu kehebatan yang luar biasa, tapi jangan lupa selalu belajar hal-hal yang baru yang mendukung satu hebat tadi. Oke ya? Dan yang ketiga, rangkul inovasi dan setia dengan DNA. Harus dirangkul tuh. Inovasi itu adalah mewakili YOLO. Anda selalu melakukan hal-hal yang baru, selalu kemudian mempraktekkan hal-hal yang baru, yang itu meningkatkan value added bagi Anda, yang itu meningkatkan nilai tambah bagi Anda, sehingga kemudian pamor Anda semakin meningkat. Tapi jangan sampai keluar dari DNA Anda. Ya, setiap orang itu punya ciri khas Anda. Ya. Kalau Anda perusahaan, ya, maka jangan sampai apa yang Anda lakukan, inovasi yang Anda lakukan, itu keluar dari DNA perusahaan. DNA itu berarti ciri khas perusahaan itu. Kalau Anda personal branding, ya fokus pada personal branding Anda. Jangan keluar dari personal branding. Jadi personal brandingnya jangan banyak gitu ya. Inovasi tetap dilakukan. Hal-hal baru tetap perlu dipraktekkan dalam kehidupan Anda, tapi jangan lupa setia dengan DNA. Itu namanya merangkul YOLO dan YONO, ya. Dan itu insya Allah akan semakin memperkuat Anda. So, tidak perlu memperdebatkan apa itu YOLO dan YONO. Kalau dengan konsep yang saya sampaikan tadi, saatnya Anda merangkul YOLO dan YONO supaya akur, supaya mesra, Anda terus bertumbuh, tapi pertumbuhannya tidak neko-neko, garis lurus, tegak garis lurus. Ya, karena apa? Sejalan dengan DNA Anda, sejalan dengan misi hidup yang ingin Anda wujudkan, sejalan dengan noble purpose yang ingin Anda wujudkan di muka bumi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa rangkul YOLO dan YONO.